warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPB Batch 2 UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabur SPDI. Saya selaku guru PAI di SMP 3 Sungai Kro. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP 3 Sungai Kro pada kelas 8 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Berikut video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Ya. Jadi untuk hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa hari ini, doa sebelum belajar. Dan silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, cinta kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya dimohon berdiri. Selanjutnya, untuk lebih semangat, lebih dekat dalam belajar kita, marilah kita bersama-sama membaca surat pendek yang dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilakan ketua kelas untuk memimpin membaca surat pendek. Ya. Silakan ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat pendek. Mulai.
Silakan duduk kembali. Baik. Jadi untuk sebelum belajar kita hari ini biar lebih semangat, kita tepuk semangat. Ya, bagus. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Ya, biar kita lebih semangat belajarnya, lebih berkah. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang sakit hari ini, tidak ada yang lesu, semuanya semangat. Ya. Jadi untuk itu kita kemarin belajar tentang iman kepada malaikat. Ya. Mungkin ada yang ingat masing-masing, nanti menunjukkan tangan untuk menjawab. Ya. Mengingat pelajaran yang minggu lalu. Ya. Jadi di situ tentang kemarin tentang beriman kepada malaikat, ya. Jadi di situ ada yang tahu tentang iman kepada malaikat. Silakan. Kemarin belajar tentang iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari cahaya nur dan selalu patuh kepadanya. Malaikat tidak memiliki nafsu, mereka selalu menjalankan perintah Allah SWT. Mereka tidak makan, minum, menikah atau tidur, dan mereka selalu beribadah kepada Allah SWT. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Jessica. Selanjutnya kemarin kita masih tentang malaikat. Malaikat pada berapa jumlah? Ada yang tahu? Ya, coba sebutkan jumlah malaikat dan tugasnya. Ada yang tahu? Ya. Kemarin belajar tentang 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 2. Mikail mengatur rezeki dan membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Israfil mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. 5. Rakib mencatat amal baik manusia. 6. Atid mencatat amal buruk manusia. Munkar dan Nakir bertugas mengenai manusia di dalam kubur. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Ya, terima kasih kepada Erik telah menjawab. Tangan itu untuk Erik. Jadi itu tentang malaikat. Ada yang tahu hikmah beriman kepada malaikat itu? Silakan yang hikmah. Ya. Kemarin belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. 1. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya melalui tugas para malaikat. 2. Motivasi untuk selalu berbuat kebaikan karena amal kita dicatat oleh malaikat. 3. Menambahkan keimanan dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendorong untuk menjauhi maksiat karena ada malaikat yang selalu mengawasi. 5. Menguatkan keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Ya, terima kasih pada tepuk tangan dulu untuk Adel. Itu tentang hikmah. Yang lain, bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari dan beriman kepada malaikat ini? Lewat. Ya, silakan. Kemarin belajar cara mengamalkan
mengamalkan iman kepada malaikat antara lain: 1. Berbuat baik, selalu melakukan amal soleh karena malaikat lagi mencatat kebaikan kita. 2. Menjauhi dosa, menghindari perbuatan buruk karena malaikat akan mencatat keburukan. 3. Bersyukur atas rezeki, meyakini bahwa rezeki diatur oleh Allah melalui malaikat Mikail. 4. Mengingat kematian, selalu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan malaikat Israel saat ajal tiba. 5. Berdoa dan berzikir, karena malaikat berdoa dan mencatat setiap doa yang baik. Ya, tepuk tangan untuk Kira. Ya, semuanya sudah memahami pelajaran yang kemarin. Ya, kemarin tentang iman kepada malaikat. Jadi memang kita harus mengingat kembali pelajaran yang minggu lalu sebelum masuki pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Jadi Nabi dan Rasul ini, dengarkan, Nabi dan Rasul itu wajib kita imani. Ya. Wajib kita imani, dan ini termasuk dalam rukun iman yang keempat, ya. Iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi untuk sebelum masuki pelajaran, ya, sebelum masuki pelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul, itu kita akan menanyakan sebagai pertanyaan pemantik atau pertanyaan formatif pembuka. Jadi sebelum masuk ke pelajaran itu, apakah kalian sudah belajar di rumah atau mengetahui tentang pelajaran hari ini? Ya, ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini saya akan bertanya kepada kalian, ya. Nanti yang bisa silakan angkat tangan masing-masingnya. Ya. Ini pertanyaan dari pengertian Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Ya, terima kasih kepada Malaysia dulu. Dan jawabannya sempurna. Sebelum kita belajar sudah agak mengerti, ya, dari iman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya saya akan bertanya, mungkin ada yang bisa memahami apa perbedaan Nabi dan Rasul itu. Ya, silakan. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah Nabi yang diberi tugas khusus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, utangan dulu, ada lagi. Itu sudah mulai memahami, ya, tentang Nabi dan Rasul, ya. Nah, kemudian Nabi dan Rasul ini banyak, berapa jumlahnya? Ya. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? Ya, silakan. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Ya, terima kasih Pak Farista. Ya, tepuk tangan dulu. Itu memang benar, ya. Nabi dan Rasul itu ada 25 yang kita ketahui, ya. Jadi selanjutnya ini sebagai pertanyaan terakhir ini, mengapa kita harus atau pentingnya beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul itu? Silakan. Ya, Pak. Ya, Karena iman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang keempat, serta menjadi tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus mereka untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. ya, pertanyaan ini kepada Sinta. Itu pertanyaan pemancing atau pertanyaan membuka, ya, sudah saya lengkapkan, semuanya bisa menjawab, sudah memahami sepertinya, ya. Mudah-mudahan kita belajar hari ini lebih bermakna, lebih berkah, ya.
Nah, di sini saya menyampaikan ada tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuki pelajaran, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang kita belajar hari ini. Ya. Jadi biar kalian memahami. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tugas-tugas Nabi dan Rasul dalam menyampaikan wahyu. Nah, nanti di sini ada proyeknya. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul serta sifat-sifat wajib mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nah, itu sekarang kita speaking sebentar biar lebih rileks, lebih semangat, ya. Tepuk semangat. Jadi sudah mulai semangat. Sekarang kita breathing yang satu ini ada tepuk pagi, siang, sore, malam. Semuanya konsentrasi, dengarkan saya, ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya, sekarang kita akan mulai konsentrasi, lebih rileks lagi, ya. Biar belajar hari ini lebih berkah dan bermanfaat supaya kita mendapatkan ilmu pada hari ini, ya, tentang pelajaran iman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita dengarkan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar hari pelajaran pada bab yang ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Mari kita renungkan apa jadinya pada dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa memberi umatnya ketika berlima atau tidak. Berdasarkan riwayat dalam hadis, jumlah Nabi kurang lebih 120 ribuan, sementara jumlah Rasul kurang lebih 300-an. Namun Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah Nabi dan Rasul, hanya Allah yang tahu hitungan berapa jumlah mereka. Nah, dalam tadi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, siapakah mereka, apa tugas mereka, dan sebagai bersama. Bila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Nah, itu dari video pembelajaran kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi saya jelaskan dulu, ya. Dari hasil video pembelajaran tadi itu ada 25 Nabi yang kita imani, wajib kita imani. Kalau Nabi itu banyak kan, tadi di dalam video tadi ada 120 kan. Nah, itu kalau kita, dan Rasulnya ada 300-an. Tapi yang wajib kita imani itu 25 Nabi dan Rasul, ya. Itu yang wajib kita imani sesuai dengan rukun iman yang keempat, ya. Jadi itu dari hasil video pembelajaran tadi. Dan Nabi ini dia mendapatkan wahyu atau mendapatkan suatu mukjizat dari Allah, tapi dia untuk dirinya sendiri, ya. Atau mendapatkan ajaran tauhid untuk diri sendiri, tidak disebarkan kepada orang lain. Tapi beda dengan Rasul. Rasul mendapatkan wahyu atau mendapatkan
itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyampaikan kepada seluruh umatnya, ya, ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Tuhan, ya, ajaran Islam yang menyebarkan ke seluruh umat, ya. Tapi memang banyak kendalanya, tidak pedulian atau tidak memperhatikan dari, ya, tausiah ataupun masukan-masukan para nabi yang ingin menyebarkan agama Islam, ya. Tapi dia bertekad untuk menyampaikan, ya, menyampaikan atau dari Allah itu mendapatkan wahyu, dia sampaikan, ya, dari hasil tauhid ataupun keesaan Allah, tentang agama, dia sebarkan, dia jelaskan kepada umatnya, ya. Jadi itu memahami dari beliau dan penjelasan dari saya. Paham? Kalau paham, sebelum kita mengerjakan LKPD, biar lebih. Ini adalah lembar LKPD, ya, nanti kerjakan sesuai dengan perintah dari LKPD, ya. Ya. Kelompok sebagian ada yang saya sediakan karton, nah ada juga untuk kelompok status. Gimana? Yang lain sudah semua? Sudah selesai semua ya? Kalau sudah, nanti kita maju ke depan mempresentasikan apa yang hasil diskusi kalian, ya. Semuanya nanti kalau masing-masing kelompok maju ke depan, semuanya maju dan mendampingi kawannya untuk menjelaskan hasil diskusi ini, ya. Dan silakan nomor 1 untuk menentukan hasil kelompok. Ya, sudah. Tunjukkan, ya. Nah, tunjukkan. Ini hasil dari kelompok 1. Yang lain, silakan dia akan menjelaskan atau menjelaskan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang LKPD dari kelompok 1. Pertanyaan, sebutkan 5 nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi beserta tugas dan kelebihannya. Nabi Nuh, tugas
tugas menyeru kaumnya untuk bertauhid kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala. Kelebihan, Nabi Nuh memiliki kesabaran luar biasa dalam bertakwa selama 950 tahun. Meskipun hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Mukjizatnya adalah pembuatan kapal besar bahtera yang menyelamatkan umatnya dari banjir besar atau perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim, tugas menyampaikan risalah tauhid, menghancurkan penyembah berhala dan bertakwa kepada Raja Namrud dan kaumnya. Kelebihan, Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Mukjizatnya adalah selamat dari api besar yang membakar tubuhnya serta dikaruniai 2 anak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Musa, tugas membesarkan Bani Israel dan berduka Fir'aun dan menyampaikan wahyu berupa Taurat. Kelebihan, Nabi Musa memiliki mukjizat seperti tongkat yang berupa menjadi ular besar, membelah lautan merah dengan tongkatnya, dan tangan bercahaya terang. Nabi Isa, tugas menyuruh umat Bani Israel untuk kembali menyembah Allah SWT, memperbaiki alat dan menyampaikan kitab Injil. Kelebihan, Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Ia menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, menghidupkan orang mati atas izin Allah, serta berbicara saat masih bayi. Nabi Muhammad SAW, tugas menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, menyempurnakan akhlak dan membawa kitab suci Al-Quran sebagai tanaman hidup. Kelebihan, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, khatamun nabiyyin, dengan mukjizat terbesar yaitu Al-Quran yang relevan sepanjang masa. Beliau juga memiliki akhlak mulia yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Itulah hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok 1 ini saya langsung jelaskan, dia membahas tentang Nabi dan Rasul yang mendapatkan ulul azmi. Dan yang pertama Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh ini mendapatkan mukjizat, disuruh Allah SWT membuat kapal besar, ya, untuk membawa umatnya, ya, biar tidak tenggelam mendapatkan musibah banjir, ya. Itu. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini yang kelebihannya tahan dibakar, ya, tidak mempan api membakarnya, itu kelebihannya, dan dia mendapatkan anugerah dari Allah, mukjizat dari Allah yang tidak terbakar oleh api. Dia api itu seperti dia merasa dingin, merasa sejuk di dalam api itu karena mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu ada Nabi Musa alaihissalam, itu mendapatkan mukjizat, ya, karena memimpin kaum Bani Israel itu dari Fir'aun, dari bencana laut, dari fitnah atau ancaman dari Raja Fir'aun, dan dia mendapatkan mukjizat membelah lautan merah, ya. Di situ dia mengajak umatnya menyeberangi lautan itu. Kemudian ada para tentara Fir'aun yang mengejarnya. Kemudian mereka sudah sampai ke seberang, lalu Nabi Musa akan menghentakkan tongkatnya kembali ke lautan bersatu kembali. Fir'aun dan para tentaranya di dalam lautan, ya, sampai 7 kali, sampai berapa kali dia minta tolong dari Nabi Musa, tapi tidak dihiraukan Nabi Musa, ya. Tapi kalau dia minta tolong kepada Allah, mungkin Allah sekali saja akan mengabulkan. Nah, itu berarti kita harus ingat kepada Allah. Yang selanjutnya Nabi Isa yang disampaikan
Kalau satu lagi, Nabi Isa ini Nabi yang tidak mempunyai bapak dan mempunyai orang tua itu saja. Ya, dia mempunyai kelebihan atau mukjizat, bisa berbicara kecil, kemudian bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu kelebihan dari Nabi Isa. Selanjutnya Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW, dan dia sebagai pemimpin umat akhir zaman mendapatkan mukjizat, yaitu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran, kitab suci kita atau kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ya. Pertama, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu Iqra, disuruh baca. Kemudian dia mendapatkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk kelebihan atau wahyu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok 1. Sekarang kita dengarkan presentasi kelompok 2. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu teman saya yang bernama Adelia. Kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah. LKPD kelompok 2, pertanyaan. Coba Anda tuliskan nama 25 Nabi. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Soleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lut, 8. Nabi Ismail, 9. Nabi Isa, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Ayub, 13. Nabi Suhaib, 4. Nabi Musa, 14. Nabi Musa, 15. Nabi Harun, 16. Nabi Zulkifli, 17. Nabi Daud, 18. Nabi Sulaiman, 19. Nabi Ilyas, 20. Nabi Ilyasa, 25. Nabi Yunus, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, 25. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Itu dari kelompok 2 akan hasil diskusinya, hasil projeknya yang buat atau menyusun nama-nama. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk menjelaskan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dan teman saya Ame. Di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. LKPD kelompok 3, pertanyaan. Jelaskan secara lengkap iman kepada Nabi dan Rasul. Jawaban. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang wajib diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Iman ini termasuk dalam rukun iman yang kedua. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. 1. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang utusan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi hanya meneruskan syariat yang telah ada sebelumnya. Rasul adalah seorang utusan Allah yang diberi wahyu dan tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, serta membawa syariat baru yang menggantikan syariat
segalanya. Setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. 2. Pentingnya iman kepada nabi dan rasul. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga umat yang taat. Yang ketiga, menghormati para nabi dan rasul. Yang ketiga, cara beriman kepada nabi dan rasul: meyakini dengan hati, mengikuti ajaran mereka, mencintai dan menghormati. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Kelompok agar siapa yang maju untuk presentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dan teman-teman saya Lopan, Neza, Mira, Wiwit. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan LKPD kelompok 4. Apa perbedaan sifat malaikat, jin, dan manusia? Jawabannya: 1. Pengertian Nabi. Nabi adalah seorang utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi hanya mengikuti syariat yang telah ada sebelumnya. Contoh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Harun. 2. Pengertian Rasul. Rasul adalah seorang utusan Allah yang diberikan wahyu dan membawa syariat baru untuk umatnya. Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu yang berbeda dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, dan seringkali mengubah atau menggantikan syariat yang telah ada. Contoh Rasul: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 3. Perbedaan utama. Tugas Nabi diberikan wahyu Allah untuk diikuti dan disampaikan, tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi mengikuti wahyu atau syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Tugas Rasul diberikan wahyu baru dan syariat yang berbeda untuk disampaikan kepada umatnya, serta mengajak mereka untuk mengikuti syariat baru tersebut. Jumlah Nabi, jumlahnya sangat banyak, lebih dari 100 orang. Jumlah Rasul hanya ada 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Syariat Nabi tidak membawa syariat baru, hanya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Syariat Rasul membawa syariat baru yang menggantikan syariat yang sudah ada. Itulah jawabannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok menyampaikan hasil diskusinya dari kerja ya, yang lebih bagus ya. Telah disampaikan oleh Sinta tadi tentang masalah Nabi, ada mulai dari makhluk gaib tadi bedaannya. Jadi itu sudah disampaikan secara rinci ya. Mulai dari Nabi itu, kalau Nabi sama seperti itu. Nabi itu Rasul, kalau Rasul sudah jelas Nabi. Nabi itu lebih banyak ya. Kalau kita ketahui, cuma tahu siapa, tapi yang kita ketahui itu cuma 25 Nabi dan Rasul ya. Yang kita imani dan wajib kita imani ya. Kalau yang 100 lebih itu, nah itu belum tahu. Nanti kita pahami lagi, tapi yang kita pelajari itu cuma 25. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing, semuanya bagus. Sekarang kita tes sumatif. Ini ada tes sumatif, ini tes akhir pelajaran ya, tes akhir pelajaran. Semampu apa kamu ya belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul ini ya. Apakah kamu masih belum memahami atau sudah memahami atau sudah mengerti? Nanti Pak akan bagikan ya soalnya, nanti kerjakan waktu 15 menit ya, nanti dikumpulkan. Nanti sekarang saya soalnya Pak akan masing-masing dibuat kertas lembar ya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan. Tinggalkan soal yang pertama nanti
catat untuk bagaimana cara menerapkan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatkan apa yang seharusnya dilakukan umat Islam untuk meneladani Rasulullah dalam berakhlak. Kemudian yang keempat, mengapa penting untuk memahami peran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dalam konteks iman kepada Rasul. Nanti kerjakan waktu paling lama yang ini, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti Pak akan periksa hasil kerja kalian, ya. Namanya sudah selesai, sudah Pak periksa, sudah saya koreksi. Ini sudah mengerti. Saya bagikan kembali. Minggu depan, tugas minggu depan, ya, kalian kerjakan, ya, tentang atau soal. Di situ kalian silakan buat poster atau cerita yang tentang Nabi dan Rasul, ya. Nanti kalian tugas minggu depan seperti itu, buat poster, ya, masing-masing membuat poster atau membuat suatu, mau dari kanva, mau seperti clipping boleh, ya, atau ditempelkan di kertas gambar Nabi, gambar mukjizatnya, ya, atau kisah Nabi boleh seperti clipping, atau kalau mau yang pakai kanva, mau pakai internet itu boleh, ya. Nanti semuanya dikerjakan masing-masing untuk tugas minggu depan, ya. Selanjutnya saya akan simpulkan ini tentang kita belajar hari ini iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Jadi di sini adalah meyakini itu iman kepada Nabi dan Rasul itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, ya, berupa keesaan Allah, ya, ataupun ajaran-ajaran tentang Islam, ajaran agama, ya, agar mengerjakan aturan-aturan agama Islam, ya, yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ini mendapatkan suatu risalah tapi untuk diri sendiri, tapi kalau Rasul itu dia mendapatkan wahyu atau risalah atau perintah dari Allah disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu sini ya, iman kepada Nabi ini adalah sepenuh hati memutuskan para Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian para Nabi dan Rasul bertugas sebagai pembimbing, teladan, dan menyampaikan kebenaran agar manusia hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini para Nabi dan Rasul ini menjelaskan, ya, dengan cara ceramah ataupun tafsir, berdakwah. Kalau zaman dulu itu berdakwah dari rumah ataupun dari tempat ibadah, dia berdakwah menyampaikan
atau menceritakan tentang keesaan Allah, tentang ajaran agama, supaya apa? Supaya umat-umat yang lain yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, masuk agama yang benar, ya. Yaitu agama Islam. Ini termasuk penuntun atau pemimpin yang kita ketahui Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dia akan memimpin semua umat pas pada hari akhir nanti, ya. Tapi bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad. Itu ada kelebihan Nabi Muhammad, ya. Itu kesimpulan hari ini, ya. Jadi sudah disampaikan, ya. Ada yang perlu tanya? Kita refleksi sejenak, ya. Dari pelajaran tadi, apakah kalian memahami? Senang nggak pelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah, sudah mulai terasa lebih baik atau refleksi kita. Nah, saya akhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Dan sekarang kita berdoa sebelum pulang, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Yang lain semuanya akan mengikuti. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang pada sore ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, kita belajar hari ini sudah selesai. Pak, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Menyampaikan pelajaran hari ini pada Allah yang mengampun, ya. Dan selamat siang dan selamat selesai belajar hari ini. Hati-hati di jalan, jangan sampai berkeputusan, ya. Semuanya datang rumah selamat sampai tujuan, ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.